Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir di majelis yang mulia ini, dan tentunya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah, kehadiran kita di majelis yang mulia ini itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, tetapi semua itu atas taufiknya dari Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan kita, dan memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju ke majelis ilmu ini, mungkin bisa saja kita tidak bisa berhadir. Bisa saja mungkin Bu Hanpian guring di rumah. Atau ibu-ibu war takjil. Iya kan? Tahu war takjil pian ibu-ibu? Iya. Artinya bagaimana sebisa mungkin jajanan wadah yang di pasar itu habis seberataan. Ya. Habis atau kada di rumah nanti kaina dulu. Ya penting war dulu takjilnya. Ya. Disibukkan dengan itu. Tapi walhamdulillah Bu Hanpian atas nikmat dari Allah, Allah gerakkan hati. Kawa berhadir bermajelis ilmu sambil menunggu waktu berbuka. Dan ini adalah waktu yang luar biasa. Ya, kita manfaatkan untuk menimba ilmu daripada ngabuburit di luar. Tahu pian ngabuburit? Hitung berapa jumlah mobil yang lewat di depan rumah. One motor. Atau duduk ngelamun sambil menunggu waktu berbuka. Itu semua tidak berfaedah. Namun pian walhamdulillah biidznillah sambil menunggu waktu berbuka sambil menimba ilmu. Dan inilah yang seharusnya dilakukan bagi seorang mukmin di bulan Ramadan itu. Bagaimana mereka memanfaatkan semaksimal mungkin detik demi detik, waktu demi waktu untuk apa? Untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Salah satu ibadah adalah dengan bermajelis ilmu. Karena akan banyak kebaikan yang dia dapatkan. Termasuk yang akan kita bahas di sore hari ini.
yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ya, wabil khusus di bulan Ramadan jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu jamaah sekalian hafizakumullah, doa itu adalah salah satu ibadah. Ya. Jadi doa ini Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat hafizakumullah, adalah salah satu ibadah ya, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan yang sangat agung di sisi Allah. Ya. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika doa itu dilakukan, menunjukkan bentuk ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya qomat kamit saja mulutnya angkat tangan itu adalah ibadah jamaah sekalian. Tapi bujur-bujur ketika qomat kamit, jangan qomat kamit seperti Mbah Dukun. Kalau kita apa? Menggerakkan lisan kita ini dalam rangka beribadah, meminta apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sia-sia yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, apalagi dalam rangka beribadah. Salah satunya berdoa. Makanya di banyak ayat jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk berdoa. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ya, apa? Yaitu berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku. Niscaya apa? Astajib lakum. Niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya tentangku, ya, maka katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ya. Sesungguhnya fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Hamba-hambanya yang mana yang dekat dengan Allah? Yaitu mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan permintaan mereka. Aku akan memperkenankan, akan aku kabulkan apabila mereka berdoa dan meminta kepadaku. Nah, pertanyaannya, ya, mau nggak kita berdoa? Mau atau tidak? Nah, itu kembali kepada kita jemaah sekalian. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Nah, ketika seseorang berdoa jemaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Betapa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang iya, kita adalah makhluk yang sangatlah lemah. Kita adalah makhluk yang sangat miskin. Kita adalah makhluk yang betul-betul lemah dan pasti membutuhkan pertolongan. Ya. Terus kepada siapa kita meminta pertolongan? Ya jawabannya adalah kepada Allah. Kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Ya. Tidak kepada selain Allah jemaah sekalian. Nah, dua dalil ini jamaah sekalian menunjukkan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan kita minta sama Allah. Ya. Jangan bosan-bosan. Ya, ulun betakun lawan pian, tolong dijawab. Mun jawab, yang bisa menjawab ulun kasih takjil yang insya Allah disediakan oleh DKM. Itu hadiahnya. Yang tidak bisa menjawab nggak boleh berbuka di sini. Kejam sekali. Baik. Ulun betakun, tolong dijawab jujur.
Mun berdusta kada sah puasanya nanti. Ya. Misalnya kalau ada orang yang datang ke pian, kemudian orang tersebut meminta ke pian sesuatu. Nih, satu kali inyanya meminta ke pian. Kira-kira pian memberi atau tidak? Nah, memberi atau tidak? Ini ada orang yang datang ke pian meminta. Nah, baru satu kali dia datang, kemudian dia meminta ke pian. Kira-kira pian memberikan atau tidak? Nah, memberi. Bujur. Bagus. Apa dulu yang diminta dulu? Mau minta rumah? Mau minta rumah, jelas-jelas pian tolak, kecuali pian Haji Isam. Itu pun mikir lagi nanti, emangnya layak dikasih ini. Misalnya kalau seseorang itu datang ke kita, kemudian meminta sesuatu kepada kita yang mungkin kita sanggup memberikannya, pasti kita akan memberikannya. Iya. Mungkin kadang memberikan berarti pelit benar nih orang. Iya kan? Ya. Nah, pas pertama kita kasih, kita berikan kepada orang tersebut. Kemudian selanjutnya datang lagi untuk yang kedua kalinya. Dia minta dengan yang sama. Masih kita tuh memberikan nih. Oh iya, masih kita. Ya, untuk kedua kalinya dia datang ke kita dan meminta. Maka kita kasih lagi. Kemudian setelah itu datang lagi yang ketiga kalinya. Mulai rada-rada kita nih. Agak rada-rada nih. Maksudnya nggak seperti yang pertama dan yang kedua. Agak sedikit turun lagi. Ya, artinya, ada aduhnya. Ya, meskipun kita kasih, tapi ada aduhnya. Rasa terberat. Ya, kita kasih. Kemudian datang lagi yang keempat. Mulai tak sudah. Ya. Kenapa ikam nih datang terus meminta-minta lawan aku? Kadidakah baisi? Misalnya. Sudah keluar kata-kata itu, akhirnya berat. Akhirnya dikasih sudah dalam keadaan marah, nggak ikhlas lagi. Kemudian datang lagi yang kelima, ditolak, ditutup pintunya. Itu kejadian nggak, jamaah sekalian? Kejadian nggak? Iya, ibu-ibu kejadian nggak? Kejadian, pasti itu. Kalau ada orang yang datang ke kita minta dengan berkali-kali, iya, sebagai manusia yang dalam arti kata, ya kadang ya tidak bersih artinya. Ya. Kadang kita tidak suka dengan orang yang suka meminta-minta kepada kita. Iya kan? Apalagi mintanya berkali-kali pulang. Tapi tahukah kita jamaah sekalian rahimakumullah, jika seseorang itu sebaliknya, ya, justru seseorang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah marah, Allah murka. Kita ada nggak? Kalau ada orang yang, mana orang yang nggak mau minta sama anak, marah ini, ada nggak? Justru berharap jangan sampai datang, apalagi mau dekat lebaran ini. Tapi Allah sebaliknya. Justru Allah marah, murka kepada hamba-hambanya yang tidak meminta kepadanya. Makanya pernah disebutkan di dalam sebuah hadis, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, ya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Nabi SAW, siapa saja yang tidak meminta, ya, siapa saja yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, maka Allah murka kepadanya. Allah marah. Berarti apa jamaah sekalian? Justru seorang hamba yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebaliknya, berarti Allah suka, Allah senang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang berdoa, hamba-hambanya yang meminta, hamba-hambanya yang mengangkat tangan. Justru Allah senang. Ya. Dan sebaliknya Allah murka orang yang tidak berdoa. Makanya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Apalagi parahnya jika dia berdoa meminta kepada selain Allah. Ya, meminta kepada makhluk dan bergantung kepada makhluk Allah, maka ini
adalah bagian dari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Apalagi terlebih lagi jamaah sekalian rahimakumullah, kita berada di bulan Ramadan. Ya. Kita berada di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan ini jamaah sekalian rahimakumullah, bulan yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk memperbanyak doa. Jadi bulan Ramadan ini jamaah sekalian rahimakumullah adalah bulan yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwasannya bulan Ramadan itu adalah salah satu waktu terkabulnya doa jamaah sekalian. Jadi bulan Ramadan itu adalah salah satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya. Masa iya kita bulan Ramadan ini tidak mau berdoa kepada Allah, padahal Ramadan itu adalah waktu yang mustajab bagi seseorang ketika dia meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ramadan itu jamaah sekalian adalah waktu terkabulnya doa. Hal ini dikuatkan di dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha fi kulli yaumin itsqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini. Ya, innallaha fi kulli yaumin, ya, fi kulli yaumin itsqa'a minan nar. Itsqa'a minan nar. Ya, fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seorang hamba dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Nah, perhatikan. Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna likulli muslimin da'watan, dan setiap muslim yada'u da'watan seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yada'u biha, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayastajibulah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba tersebut. Nah, dalil ini jamaah sekalian rahimakumullah menunjukkan bahwasannya orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah terkhusus di bulan Ramadan, fayastajibalah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa hamba tersebut. Maka jangan kita sia-siakan jamaah sekalian kesempatan di bulan Ramadan ini yang hanya datang setahun sekali di bulan Ramadan. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan doa ini. Ya. Maka di kesempatan ini juga ulun akan sebutkan setidaknya ada 3 waktu yang bisa kita lakukan, atau ada 3 waktu bagi kita untuk bisa memperbanyak doa. Ya, di bulan Ramadan ini ada 3 waktu yang mustajab bagi seseorang ketika dia berdoa meminta kepada Allah terkhusus di bulan Ramadan ini. Ya. Waktu yang pertama apa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ya. Waktu yang pertama adalah
di saat waktu sahur. Nah, di waktu sahur ini jamaah sekalian, jangan kita sia-siakan. Di waktu sahur ini adalah waktu di mana seseorang Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahi doa hamba tersebut. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun ya ke langit dunia di sepertiga malam, dan itu adalah waktu di mana ya sepertiga malam itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun, dan itu kan waktu-waktu seseorang bersiap diri untuk makan sahur. Apalagi dibarengi dengan sebelum sahur dia melaksanakan qiyamul lail. Ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gak terasa jemaah sekalian. Waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita mengawali Ramadan. Nah sekarang mau memasuki 10 hari terakhir. Ya. Nah 10 hari terakhir ini ulun nasihatkan buhan pian seberatan. Ulun dan gasan pian seberatan. Manfaatkan dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir, kemudian wa yaqulu man yad'uni fastajibalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa, yang meminta kepadaku di waktu tersebut, fayastajibulah, maka aku akan mengabulkan doanya. Fayastajibulah, ya. Ini bentuk penekanan jamaah sekalian. Takkid, ya, penekanan. Bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba tersebut ketika dia berdoa. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yas'aluni fa'utiyahu." Dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Ya. Berdoa, dia meminta kepada Allah, maka apa yang dia minta, maka Allah akan memberikan kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Dan siapa saja yang beristighfar kepadaku, yang bertaubat kepadaku, yang meminta ampun kepadaku, fa'astaghfir lahu, maka aku akan mengampuninya, ya, aku akan memberi maaf kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, lihat, di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Gasan buhan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Berdoa, meminta, beristighfar. Semuanya kalau kita meminta dengan ikhlas kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengijabahi. Pertanyaannya, mau nggak atau tidak kita? Makanya habis sahur itu jangan langsung gurih. Iya. Memang ngantuk, jamaah sekalian. Tidak bisa dipungkiri. Ulun pun juga ngantuk. Mun ulun kadang ngantuk, berarti ulun lain manusia. Iya. Yang menunjukkan dia itu manusia adalah ngantuk. Ada buhan pian yang tidak pernah ngantuk di sini? Ada? Coba angkat tangan. Ada nggak di antara buhan pian yang tidak ngantuk? Mun pian tidak pernah ngantuk, berarti pian lain manusia. Terus apa Ustaz? Makhluk, nggak tahu makhluk apa. Makhluk halus. Iya. Iya, ngantuk memang jemaah sekalian. Ya, baru bangun, kemudian makan sedikit, kemudian guring lagi. Akhirnya apa? Terlewat waktu subuh berjamaah di masjid.
Ya, makanya antara waktu sahur menuju ke waktu subuh itu, maka disitulah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan juga apa? Kita berdoa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang kita nih malas untuk berdoa. Iya. Padahal tinggal minta saja kita sama Allah. Tapi kadang aneh kita nih jamaah sekalian. Melawan manusia berharap sekali. Minta sama manusia itu sampai menunduk-nunduk. Iya. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, belum tentu dia kasih lawan kita. Iya. Belum tentu. Wani nggak pian minta sama ulun? Ustaz minta duit. Ya. Mun minta duit ulun kada kasih. Nyata tapi mun pian minta wadai ulun kasih. Ada di belakang disiapkan oleh panitia. Insya Allah ulun kasih. Tanpa pian minta ulun sudah kasih. Ya iyalah Ustaz nyata itu gratis. Nah, kalau kita minta sama manusia dengan berharap bahkan sampai merendahkan diri kita di hadapan mereka, belum tentu mereka kasih. Tapi kalau kita menangis, merendahkan diri kita kepada Allah, dan kita meminta di waktu yang mustajab, apa mungkin Allah tidak mengabulkan? Allah pasti mengabulkan jemaah sekalian rahimakumullah. Iya. Bahkan di waktu kita dalam keadaan sujud, ya. Makanya fa'aksirud du'a inda fis sujud. Perbanyaki doa jemaah sekalian ketika engkau sedang sujud. Itu dalam keadaan kita hina jemaah sekalian. Kita nunduk nih, sujud, itu dalam keadaan hina jemaah sekalian rahimakumullah. Menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Dan kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Apa yang beliau katakan ketika Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya di sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan siapa yang berdoa, dan siapa yang meminta, dan siapa yang beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah menerima taubatnya. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, pada waktu itu. Pada waktu itu, waktu apa jemaah sekalian? Pada waktu itu. Berarti apa maknanya? Pada waktu itu, waktu apa jemaah sekalian? Waktu mandi. Waktu sahur jemaah sekalian. Waktu sahur, pada waktu itu, yaitu waktu sahur yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi, ya, itu adalah waktu tersebarnya rahmatnya Allah. Ya. Waktu tersebarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak permintaan yang dikabulkan. Perhatikan kata Imam Nawawi ini. Ketika di sepertiga malam di waktu sahur, jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang berdoa. Dan juga apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin disempurnakan kepada hamba-hambanya. Masa iya kita mau melewatkan waktu sahur untuk kesempatan untuk berdoa, padahal waktu itu adalah waktu yang sempurna bagi seorang hamba untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu banyak yang Allah berikan jemaah sekalian. Selain nikmat finansial, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang baik, nikmat anak-anak yang saleh, nikmat dapat beribadah dengan lezat, nikmat bisa beribadah dengan khusyuk. Itu nikmat semuanya. Nah, di waktu sahur itu, sepertiga malam itu, adalah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Makanya sangat rugi kita jamaah sekalian. Mun kita habis sahur guring, kita harus lawan jamaah sekalian. Harus kita paksa. Nih, jiwa kita ini harus kita paksa jamaah sekalian. Apalagi di 10 hari terakhir nanti. Ya, ini sudah hari keberapa nih? 18, 12, atau hari ke-1? Hah? Oh, 18. Woi, hafal benar ading nih. Nih layak dikasih kue nantilah. Puasa kada? Puas kah? Puasa setengah hari.
Ay, mantap, 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 mantap nih. Kalah lawan yang tua-tua. Yang tua ada yang kada berpuasa. Tapi insya Allah yang hadir di sini semuanya puasa berataan. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar. Belum menjelaskan hadis ini dengan berkata doa dan beristighfar di waktu sahur itu dikabulkan. Nah, makanya kalau kita waktu sahur nanti malam kita doa, kemudian banyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billah. Maka itu niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita kan banyak salah. Ada kira-kira di musola Al-Ikhlas ini yang tidak berdosa? Ada nggak? Ini selalu ulun tanyakan. Nah, kali ini lagi ulun bertakun lagi. Kalau ada orang jamaah baru yang datang, kemudian dia tidak berdosa, ada nggak? Ada? Nggak ada jamaah sekalian. Semuanya berdosa. Makanya untuk menggugurkan dosa kita adalah dengan banyak beristighfar. Terlebih lagi beristighfar di waktu sahur. Baik, ini waktu yang pertama yang jangan kita tinggalkan. Berdoa di bulan Ramadan. Kemudian waktu yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah di saat berpuasa. Nah, ini kita nih lagi berpuasa ini. Maka jangan jamaah sekalian bulan puasa kita isi dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Yang keluar dari ucapan kita ini ucapan yang kotor. Ya. Ucapan yang enggak benar. Ya. Jangan sampai keluar kata-kata di dalam lisan kita ini ucapan kotor. Berkata dusta, berkata bohong, namimah, ghibah lagi di bulan Ramadan. Ya. Itu semua harus dijauhi jamaah sekalian di bulan Ramadan. Ya. Ganti semua itu, jauhkan dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Salah satunya apa? Memperbanyak doa ketika seseorang sedang berpuasa. Maka jangan sampai kita membasahi lisan kita ini dengan hal-hal yang ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Tetapi basahilah lisan-lisan kita ini dengan apa jamaah sekalian rahimakumullah? Dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu Ramadan, di waktu puasa, itu waktu yang mustajab. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Salasu da'watin la turaddu. Ya. Ada 3 orang yang apabila mereka berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin, la turaddu. Allah pasti akan mengabul. Artinya Allah tidak akan menolak doa hamba tersebut. Allah pasti akan mengijabahinya. Salah satunya adalah da'watus shaim. Kalau yang pertama da'watul musafir. Ya apalagi dia berpuasa dan berpuasanya itu dia dalam keadaan safar. Ya. Meskipun jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dia safar, dia diberi uzur, keringanan untuk boleh berbuka. Tetapi kalau dia dalam safarnya itu tidak ada jauh beda, safar atau tidak safar, dia tetap fit, tetap kuat, maka lebih afdalnya dia berpuasa. Ya, misalnya, ya kita tadi safar dari Palangka langsung menuju ke Pelehari. Alhamdulillah, masih kuat. Ya, meskipun boleh saja untuk berbuka, tetapi alhamdulillah tidak ada kelelahan, keletihan, paling cuma ngantuk aja. Nah, berarti apa? Puasanya lebih utama. Nah, apalagi kalau dia saat safar tersebut ditambah dengan dia berpuasa, terdobel jamaah sekalian. Semakin menguatkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa hamba tersebut. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, hari-hari kita itu jangan lepas. Terkhusus di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Ya. Doa mau pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Jawa boleh. Nah. Bahasa Inggris juga boleh pun bisa. Nah. Mau bahasa apapun yang bisa pian laksanakan.
Tapi jika ada bahasa Arab yang lebih utama, silakan. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan. Nah, lakukan. Ya. Makanya Ramadan itu jangan kita sia-siakan untuk memperbanyak doa. Banyaki doa jamaah sekalian. Karena ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Betapa lemahnya kita kepada Allah. Nah, kita ini jamaah sekalian makhluk yang sangat lemah. Yang tidak punya kekuatan apapun, daya apapun. Miskin kita jamaah sekalian. Makanya apa yang mau disombongkan? Ya, kita aja masih minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita sombongkan. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, itu menunjukkan bahwasanya kita ini miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Sekaligus ini mengingatkan kepada kita jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya manusia itu kada boleh sombong. Karena sejatinya apa yang ada pada diri kita ini, semuanya itu milik Allah. Naam. Walillahi mulkus samawati wal ard. Langit dan bumi, semua ini milik Allah, termasuk beserta isi-isinya. Mana aja isinya? Ya kita ini isinya, makhluknya. Ya. Berarti kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, seseorang itu tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Tidak boleh terlalu cinta terhadap anak dan istrinya. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk mendahulukan cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baru kita cinta kepada makhluk. Tidak boleh kita dahulukan cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Karena makhluk ini akan kita tinggalkan. Ya. Sesayang-sayang kita lawan istri, lawan suami, lawan anak, mun kita sudah mati, nggak mungkin dia ikut guring lawan kita di liang lahat. Adalah. Pernah mendengar kisah, berita? Pernah nggak? Apalagi misalnya yang meninggal berdahulu istri, nangis suami, sedih, ditinggal istri tercinta. Ya. Ditanya oleh kawan, Pak Haji, sedih benar pian inggih, sedih benar. Ini istriku yang mendampingi saya sudah puluhan tahun. Ya. Luar biasa taatnya. Ya. Nah, ya sedih pasti. Ya. Tapi pian sedih benar lah ditinggal istri. Dia sedih benar. Mun pian sedih, ya silakan guring lawan istri pian. Diam. Kada berani berpandiran. Diam. Ya kan? Makanya secinta-cinta seseorang gak akan mungkin nemani dia. Paling juga kalau sudah dikuburkan, gak nunggu satu pekan, paling cari lagi yang hanyar. Iya bapak-bapak. Bapak-bapak. Hati-hati ya, ada ibu di belakang. Mun yang bapak istri. Iya. Maka orang yang kata, saya mencintaimu sehidup semati, bohong. Ya, kalau sehidup oke lah, tapi semati itu kata-kata rayuan maut dari laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan percaya. Ya, itu gombalan aja. Ya, makanya dijaga anak-anak putrinya. Jangan suka mendengar gombalan laki-laki. Ya, itu hanya gombalan saja. Aku mencintaimu sehidup semati. Wah, lebih baik percaya mimpi daripada percaya ucapannya. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sampai kapan nih? Tinggal berapa menit lagi? Hah? 15 menit lagi. Tinggal berapa menit lagi? 15. Berarti ulun sampai 15 menit lagi. Oh, mau buka ya. Berarti dikasih waktu berapa menit nih? Oh, boleh lanjut. Baik. Mau habis maghrib kada anu lagi pian. Fokus dulu makan dulu. Ya kan? Habis makan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di saat kita sedang berpuasa itu banyak berdoa. Ya, menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang ketiga
waktu yang jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah, terkhusus di bulan Ramadan ini, adalah di waktu ketika dia berbuka. Nah, sementara kita berbuka. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat hafizakumullah. Jadi waktu yang mustajab ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin adalah tatkala dia sedang berbuka. Jadi pada saat kita buka nih jamaah sekalian, ya. Termasuk sebelum berbuka juga masuk di dalamnya. Apalagi setelah berbuka, kita makan kurma, kemudian kita minum. Nah, selepas itu kita apa jamaah sekalian? Berdoa. Ya. Tapi saran ulun lah, jangan coba-coba pian mun imannya lemah berdoa di depan makanan. Yang ada pian, ya Allah kabulkan doa hamba ya Allah. Jangan, itu membuat tidak khusyuk. Ya. Apalagi kalau makanan itu terbatas. Tahu pian arti terbatas? Ada yang ambil. Nah, akhirnya tergesa-gesa untuk berdoa. Makanya ketika kita berdoa benar-benar khusyuk, terutama setelah kita berbuka. Karena itu adalah waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa. Makanya kata Nabi SAW, salasatu la turaddu da'watuhum as-sa'imu hina yuftir. Ya. Ada 3 seseorang yang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la turaddu. Maka Allah tidak akan menolaknya. Tidak menolak berarti apa? Menerima. Salah satunya adalah doa as-saimu hina yuftir, yaitu doa orang yang berpuasa dikala dia berbuka. Ya. Itu adalah waktu yang sangat mustajab gasan kita. Makanya nanti setelah ulun menyelesaikan ini, maka meskipun di depan kita ada kurma, ada air, angkat tangan, baca doa masing-masing. Minta sama Allah. Bahkan setelah kita minum tegukan air dan kurma, maka kita pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hal yang menjadi perhatian kita. Ya, tadi sudah kita rentetan kita jelaskan ya. Rentetan dari perintah Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan dalil-dalilnya, Allah juga pun sudah menjelaskannya. Memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kita berada di bulan Ramadan, lebih-lebih sangat dianjurkan lagi untuk berdoa. Dan kita sebutkan lagi ada 3 waktu yang dimana seseorang ketika dia berdoa di bulan Ramadan, 3 waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab. Maka raihlah kesempatan emas ini jamaah sekalian untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita berada di bulan Ramadan dan waktu itu terus berlalu. Ya, waktu itu terus berjalan. Maka daripada itu manfaatkan semasa kita masih Allah berikan kesehatan jasmani, rohani kita, dan kekuatan untuk masih bisa beribadah kepada Allah, maka manfaatkan itu semua untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Iya. Kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ya, makanya orang yang sudah mati itu, kalau sudah mati ya, kada kawal lagi hidup. Ya, kecuali mereka nanti pada yaumul hisab akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sudah mati itu kepingin hidup lagi jemaah sekalian. Minta sama Allah supaya dikembalikan ke dunia. Namun itu sudah tidak bisa lagi jemaah sekalian. Karena di dunia waktunya mereka beramal. Namun kalau sudah mati itu waktunya mereka dihisab. Dimintai pertanggungjawabannya segala amal perbuatan yang mereka lakukan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tinggal 10 menit lagi menuju waktu berbuka. Maka kita persiapkan diri untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Buat kita seberataan. Sebenarnya nasihat tadi itu sebenarnya jemaah sekali itu untuk diri ulun pribadi.
memotivasi diri ulun ini. Ya. Karena penting kita memotivasi diri sendiri jemaah sekalian sebelum kepada orang lain. Ya. Bukan berarti yang berbicara di hadapan pian seberatan ini yang paling rajin berdoa, enggak. Kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, sedikit atau banyak ya? Banyak ya. Ya, banyak alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat buat kita seberataan. Jangan lelah untuk berdoa, minta sama Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini. Maka daripada itu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dan konsisten dalam beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.